Ya pemirsa, sepekan terakhir publik dikejutkan dengan kabar jutaan kepesertaan PBI yang dinonaktifkan secara mendadak hingga membuat banyak warga miskin terhambat mendapatkan layanan kritis di rumah sakit. Bahkan di tengah upaya pemutakhiran data agar tepat sasaran, muncul pertanyaan, bagaimana nasib mereka yang benar-benar membutuhkan namun terbentur administrasi. Dan siang ini kita akan membahas dan juga evaluasi dan juga solusinya bersama dengan langsung Direktur Utama BPJS Kesehatan, ada Bapak Ali Gufron Mukti. Baik, selamat siang Pak Gufron, selamat Selamat pagi. siang, Ya, Mas Nata Arman. Terima apa kabar? kasih. Kabar baik. Baik, mungkin Pak Gufron bisa Ya, menanggapi terkait dengan hebohnya penonaktifan PBI kemarin ini, bagaimana BPJS memastikan bahwa pasien yang tengah dalam kondisi kritis ini tetap bisa dilayani meskipun kartu mereka ini tiba-tiba nonaktif? iya. Jadi untuk diketahui apakah seseorang masih memenuhi syarat PBI atau bukan PBI, kemudian masih didaftarkan apa tidak. Nah, itu tentu bukan wewenang BPJS. BPJS wewenangnya untuk mengeksekusi bahwa yang didaftarkan, diaktifkan, nah itu aktif. Kalau sudah tidak memenuhi syarat PBI dikeluarkan, ya keluar, seperti itu. Nah, yang jelas bahwa mereka yang kemarin istilahnya terkejut barangkali karena membutuhkan pelayanan, yaitu mereka masih mengalami satu penyakit yang berbiaya katastrofik. Jadi katastrofik itu bukan jenis penyakit tapi biayanya, ya biayanya mahal gitu ya. Contohnya gagal ginjal kronik yang setiap 2 minggu harus 2 kali, ya. Setiap Ya. seminggu 2 kali dicuci darah itu, dan yang lain-lain tadi disebutkan oleh Pak Menkes. Memang awalnya 120.000, setelah dicek akhirnya yang diaktifkan 103.000 karena yang sebagian itu sudah aktif sendiri, ada yang kemudian tidak bisa dikelola atau pindah segmen dan lain sebagainya gitu. Baik, kemudian apa langkah konkret BPJS bersama dengan Kemensos agar proses pembersihan data PBI ke depannya tidak lagi mengorbankan warga miskin yang sedang berobat, Pak? Iya, jadi begini, untuk diketahui menurut Kemensos, ya Kemensos ini. Tapi sekali lagi ya, apakah seseorang memenuhi syarat PBI atau bukan PBI, bukan BPJS ya, tapi Oke. kementerian. Nah, dan BPJS ini tidak di bawah sebuah kementerian apapun ya. Jadi BPJS itu langsung di bawah presiden ya. Untuk diketahui bahwa eh, keuangannya kalau BPJS itu sudah menurut saya sejak 2021 ya, meskipun waktu itu cash flow-nya sudah ya mulai membaik, tapi aset netonya masih defisit. Tapi tahun yang sama di tahun 2021 aset neto sampai sekarang itu positif gitu. Baik, kemudian Pak, tadi Bapak sebutkan bahwa memang untuk soal pendataan dan lain-lain itu urusannya dari Kemensos. Nah, kemudian BPJS itu hanya sebagai pelaksana di bawah Presiden langsung. Nah, apakah dari pihak BPJS sendiri ini tidak ada melakukan cross-check cross-check ketika mendapatkan data dari Kemensos begitu di lapangan seperti apa untuk penerimanya? Apakah benar-benar memang ini penerima yang harus mendapatkan BPJS PBI gitu? Jadi sekarang ini ada lebih kurang sekitar 150 juta orang ya, yang iurannya itu dibayari oleh pemerintah atau sebagian ya, itu sebagian besar itu dibiayai atau sebagian dibiayai oleh pemerintah. Itu yang jelas itu 96,8 juta ya, artinya hampir 100 juta, dan 47 juta itu semuanya dibiayai ya, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah. Pemerintah pusat untuk PBI 96,8, yang pemerintah daerah PBPU Pemda yaitu 47 juta. Jadi harus disadari dulu ya, 100 hampir 150 plus 12 juta itu yang dibantu 7.000, yang bersangkutan bayar 35.000 gitu ya. Karena biayanya itu per orang minimal itu 42.000 per orang per bulan gitu. Jadi ini disadari dulu ada 150-an juta orang loh ya dari seluruh peserta itu yang dibiayai baik pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu. Nah, yang dibiayai itu kadang-kadang menurut Kemensos ya itu kurang tepat sasaran angkanya, makanya ada yang tidak diaktifkan, tetapi tentu lebih bagus nanya ke Kemensos. Tapi dari BPJS itu tentu kita memvalidasi, melakukan
cek dan lain sebagainya. Nah, jumlahnya itu hampir sama. Sebelum dan sesudah diaktifkan itu cuma diganti orang aja. Karena menurut Kemensos ada sekitar 54 juta orang yang harusnya berhak PBI atau paling tidak desilnya itu 1 sampai 5 itu belum masuk ya. Belum masuk PBI gitu. Baik, kalau kita menilik dari kasus yang kemarin, apa kendala yang paling mendasar nih yang Bapak lihat dalam sinkronisasi data peserta agar tidak ada lagi yang tercecer seperti yang kemarin? Iya, itu karena mendadak ya. Jadi dari gini, tanggal 22 Januari itu kan dari Kemensos. Kemensos lalu ke Kemenkes dulu. Karena anggarannya itu di Kemenkes ya. Nah, Kemenkes lalu mendaftarkan peserta ya, bukan menonaktifkan tapi mendaftarkan peserta. Ini loh jumlahnya itu 95 juta lebih ya. Ke BPJS ya, diberikan waktu 3 hari ya. Jadi 3 hari sudah harus aktif gitu. Sudah nonaktif kalau yang dinonaktifkan. Tapi yang sebelumnya itu tidak masuk PBI kemudian dimasukkan untuk mengganti tadi yang dianggap lebih tepat itu harus sudah selesai gitu. Dalam 3 hari seluruh Indonesia gitu. Baik, kemudian terkait dengan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS, apa jaminan Bapak bahwa standarisasi ini tidak akan mengurangi akses tempat tidur bagi warga ex-PBI? Nah, itu kalau kris ini kan memang leading sektornya di Kemenkes ya. Jadi lebih bagus ditanyakan kepada Kemenkes. Tapi intinya itu mau meningkatkan mutu gitu. Baik, kemudian mengenai program terkait dengan cek kesehatan gratis ini bagaimana mekanismenya agar program ini juga menjangkau warga-warga miskin di daerah terpencil yang mungkin untuk fasilitas kesehatannya ini jauh di bawah standar dibandingkan di kota-kota besar? Ya, jadi gini, orang banyak tidak tahu ya. Jadi BPJS itu menanganinya demand side, bukan supply side. Yang Anda tanyakan itu adalah supply side, itu bukan tanggung jawab dan urusannya BPJS sebetulnya. Nah, jadi bisa ditanyakan ya tanggung jawab itu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk supply side itu umpamanya vaskesnya tadi, dokternya, kemudian obatnya, kemudian alat kesehatannya atau alat kedokteran kayak gitu. Kalau BPJS itu menjamin bahwa setiap orang itu bisa dapat akses ya pelayanan tanpa kesulitan pembiayaan gitu. Oke, kemudian kemarin juga sempat ramai yang mana ketika Iya. kemarin sempat nonaktif ini banyaknya juga bahkan Iya. dari pihak rumah sakit juga bingung terkait dengan Iya. apakah nantinya ini akan dibayarkan oleh BPJS karena mengingat status itu adalah nonaktif atau justru dikhawatirkan rumah sakit itu sendiri akan nombok kan begitu. Nah, mungkin Iya. tanggapan Bapak terkait dengan hal tersebut nanti ke depannya ketika ada kasus serupa yang terjadi, apa langkah yang harus dilakukan? Nah, itu dalam keadaan darurat apa enggak? Kalau dalam keadaan darurat tentu harus dilayanin dan jangan memikirkan administrasi. Jadi rumah sakit tentu ada katakanlah eh, kewajiban ya sosial dan lain sebagainya. Itu kan diambilkan dari dana CSR atau apa atau Pemdanya kayak gitu kalau rumah sakit miliknya Pemda ya. Itu kalau dalam keadaan emergensi, tapi kalau tidak dalam keadaan emergensi, tentu kalau BPJS itu gampang, dia aktif apa tidak, kayak gitu. Kalau aktif, SEP, surat eligibilitas akan dikeluarkan kalau memenuhi syarat, gitu. Baik, kemudian dengan anggaran yang triliunan rupiah di tahun Ya. 2026 ini, mungkin apa strategi Pak Gufron agar dana BPJS ini tetap stabil tanpa mengurangi manfaat layanan bagi rakyat kecil, Pak? Iya, kalau BPJS itu nggak pernah ngurangi pelayanan ya. Tapi mungkin ya ada oknum gitu ya di lapangan kayak gitu. Tapi kalau kebijakan dari sisi BPJS belum pernah mengurangi layanan belum pernah gitu. Jadi untuk keuangan ini agar sustain ya tentu kita mengupayakan dan kita setelah upaya itu kita bersyukur karena tanggal 15 Agustus Presiden telah mengalokasikan APBN untuk tambahan BPJS itu 20 triliun gitu ya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan pemutihan gitu ya. Itu 20 triliun saya kira itu bisa sustain dan kita istilahnya itu sangat ketat ya dan hati-hati di dalam penggunaan keuangan BPJS itu gitu. Tapi saya ingin bertanya lagi nih Pak terkait dengan Ya. BPJS Kesehatan yang memang ini bukan rahasia umum lagi ya. Banyak sekali masyarakat yang sudah seperti kalau misalnya memang saya daftar
berobat melalui BPJS, ini pasti prosesnya akan lama dan lain-lain. Nanti juga akan dioper-oper, kemudian rujukan juga ini harus menunggu rekomendasi dari rumah sakit. Yang pertama, itu kan bisa tentunya menyulitkan dan juga prosesnya sangat panjang ketika sang pasien ini sedang harus mendapatkan tindakan secara cepat. Itu mungkin apa yang harus dibenahi Pak terkait dengan birokrasi dari rujukan-rujukan tersebut? Jadi begini, tentu itu oknum ataupun secara umum nggak begitulah, secara umum ya. Atau dulu-dulu memang begitu, tapi sudah perbaikan sudah luar biasa. Transformasi mutu di BPJS itu ada bagaimana ada 3 indikator ya, mudah, cepat, setara. Bayangkan kami belum masuk masih 6 jam untuk dapatkan pelayanan memang. Jadi betul, tapi kan itu dulu ya, kira-kira 5 tahun yang lalu ke bawah ya. Artinya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ke sebelumnya gitu. Nah, habis itu mudah, cepat ya. Mudah itu pakai KTP aja bisa. Dulu waktu kami belum masuk nggak bisa Pak pakai KTP gitu. Nah, cepat itu mudah itu antrinya itu sekarang itu sambil tiduran pakai mobile JKN sudah bisa. Dulu nggak bisa ya, masih kira-kira 6 jam kami di WA gitu. Sekarang udah jauh itu rata-rata 2 jam atau di bawah bahkan mesti menyesuaikan. Dan non diskriminasi yang Anda sebut tadi adalah wah kalau BPJS ya, manggilnya aja bisa beda dulu. 3 hari suruh pulang, belum masih diinfo suruh pulang dan lain sebagainya. Itu jelas bukan BPJS ya, tetapi masih ada yang mendiskriminasi tapi sudah jauh berkurang dibanding dahulu gitu. Nah, tentu ke depan Kementerian Kesehatan bekerja akan melihat dan kerjasama dengan rumah sakit dan ownernya, dan tentu owner rumah sakit itu ya, diikutkan terlibat, pelayanannya akan lebih baik begitu. Baik, mungkin evaluasi dan harapannya Pak untuk kedepannya agar tidak terjadi lagi yang mana namanya oper-mengoper segala macam dari BPJS sendiri seperti apa? Iya, kalau BPJS itu selalu memberikan orang itu bisa komplain di care center, bahkan di BPJS 1 ya, rumah sakit itu ada nama, ada nomornya, ada katakanlah fotonya. Kalau itu dihubungin ya di tempat strategis di rumah sakit bisa lapor. Bahkan PIPP kita punya untuk orang komplain ya, bahkan memberikan ini bintang ya, bintang 1 sampai 5 bukan bintang 7. Bintang 7 dikira pusing ya. Maksimum bintang 5 gitu kalau bagus gitu ya. Kalau dianggap kurang, merasa dibedakan atau perawatnya cerewet segala macam, masukkan ke situ. Tapi juga bisa komplain di care center 165. Bisa juga ya di WA 08118105 begitu. Dan kami capture ya seluruh kinerja. Kalau rumah sakitnya banyak komplain, nah kami ke rumah sakit itu. Ini banyak komplain Anda kayak gitu, perbaiki ini kayak gitu. Itu kalau terus begitu jelek ya tentu kita putus gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Ali Gufron Mukti telah bergabung bersama kami selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan. Semoga kedepannya BPJS semakin baik lagi, kemudian juga dari pihak rumah sakit juga ini peningkatannya tidak ada lagi namanya diskriminasi ya Pak. Kita doakan bersama agar kesehatan tindakan medis di Indonesia semakin maju. Kami berharap seluruh masyarakat tuh ngecek ya keaktifannya. Kalau aktif oke, tapi kalau nggak aktif lah harus segera diaktifkan gitu. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Ali Gufron telah bergabung bersama kami di Sindo Siang. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat Pak. Salam sehat Mas Nata Arman, terima kasih. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantah terima fee ijon sebesar 30% dalam kasus korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Sindo Siang akan segera kembali.